Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel YouTube Ngeluar Berkibar. Merdeka belajar, ngeluar berkibar, hebat, hebat. Yes. Baiklah, kali ini telah bersama kita Bapak Ibnu Fajar Rahayu selaku Ketua K3S Korwil Kecamatan Ngeluar. Selamat datang Bapak Ibnu di podcast channel YouTube Ngeluar Berkibar. Matur nuwun dan terima kasih Mas Dimas atas waktu dan undangannya. Ada pepatah mengatakan begini, Pak. Tak kenal maka tak sayang. Boleh begitu? Iya. Nah, kali ini di sini kita akan berkenalan dengan beliau Bapak Ibnu Fajar Rahayu selaku Ketua K3S. Siapakah beliau ini? Apa saja program beliau dan tentunya bagaimana beliau akan membawa Kecamatan Ngeluar untuk lebih maju. Silakan Pak Ibnu untuk perkenalan lebih dahulu. Ya. Halo teman-teman. Memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Fajar Rahayu. Saat ini saya berdinas di SD Negeri Druju 2, Kecamatan Ngeluar. Berarti selain menjadi kepala sekolah di SD Negeri 7, tentunya sebelum ini Bapak juga dari kecamatan lain pernah menjadi kepala sekolah atau backgroundnya dari guru kelas ataupun guru mapel gitu Pak? Oh iya, sebelum saya mendarat di Kecamatan Ngeluar, saya berdinas di SD Negeri Balarejo, Kecamatan Kaliangkrek, tepatnya di kaki Gunung Sumbing selama 11,5 tahun. Iya, di sana. Kemudian semenjak Desember 2021, tepatnya tanggal 27, saya resmi berdinas di SD Negeri Druju 2. Akan tetapi sebelum di sini, dulu saya mengajar PJOK atau olahraga gitu. Berarti cukup menarik ya, dari background guru olahraga menjadi kepala sekolah, kemudian pindah di Kecamatan Ngeluar ini, kemudian menjadi K3S. Apakah ada tantangan sendiri Pak ketika dari seorang guru olahraga yang tentunya sering di lapangan, kemudian tiba-tiba menjadi kepala sekolah, dan sekarang ini malah menjadi ketua K3S, tentunya akan menjadi beban yang lain Bapak? Ya, jadi yang pasti karena sebelum menjadi kepala sekolah kita memang sudah disiapkan untuk diklat menjadi kepala sekolah kan selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian di situ kita belajar tentang apa sih yang menjadi tupoksi seorang kepala sekolah. Nah, selama waktu kurang lebih 3 bulan itu saya manfaatkan betul untuk menggali dan mempersiapkan diri terutama untuk menjadi menjadi kepala sekolah. Kemudian yang untuk menjadi ketua K3S di Kecamatan Ngeluar, karena memang gini Mas, sebagai seorang kepala sekolah saya baru 10 bulan menjadi seorang kepala sekolah di SD Negeri Druju 2. Kemudian pada bulan November kemarin, karena di situ ada pemilihan ketua K3S, kebetulan saya yang terpilih. Ya mau tidak mau ya juga harus mau untuk memajukan pendidikan di Ngeluar. Berarti Bapak sendiri membawa misi yang cukup bagus untuk memajukan pendidikan di Korwil Kecamatan Ngeluar. Tentunya untuk K3 jadi kan punya program ya Pak ya? Iya. Apakah program dari tahun sebelum Bapak menjabat dan setelah Bapak menjabat itu ada perubahan atau Bapak hanya melanjutkan program yang istilahnya sudah ada dan belum selesai gitu Pak? Ya,
Jadi di dalam angan-angan itu banyak Mas sebenarnya, program, konsep, kegiatan, kemudian apa ya, semacam sebuah apa ya tadi, konsep kegiatan tadi banyak. Tapi karena memang di situ kami harus bersinergi ya dengan Korwil, kemudian dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah yang lain, kemudian dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kecamatan yang luar. Tentunya kami harus mendapat dukungan dari semua pihak. Kemudian untuk visi dan misi sebenarnya sangat sederhana Mas. Kan ada dua visi dan misi saya di sini. Yang pertama sebagai kepala sekolah di SD Negeri 72 kan, yang pasti saya hanya ingin memajukan pendidikan di SD Negeri 72. Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 72. Kemudian untuk sebagai ketua K3S, tentunya saya harus berpikir bagaimana untuk bersinergi dengan yang lain tadi untuk memajukan pendidikan di kecamatan luar. Gitu Mas. Cukup menarik. Jadi ada dua visi tentunya, yang untuk memajukan SD Negeri 72 sendiri selaku kepala sekolah sini, dan juga selaku ketua K3S harus memajukan seluruh sekolah yang ada. Ada sekitar 21 sekolah di kecamatan ini. Nah, tentunya kan untuk visi dan misi diri kan harus bisa terlaksana untuk kemajuan kecamatan itu sendiri. Nah, apakah selama Bapak menjabat menjadi ketua K3S sudah menemui hambatan Pak untuk menjalankan visi dan misi tersebut? Kalau hambatannya saya rasa hanya masalah semangat Mas. Karena di situ ada banyak orang ya, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada Korwil. Tentunya yang utama kami ingin mensinergikan semangat itu dulu, karena tanpa semangat itu pun kita kan tidak bisa berbuat apa. Itu yang satu. Kemudian yang kedua adalah karena saya melihat di dalam kecamatan luar ini kan banyak semangat muda yang memang bisa kami ajak berlari untuk memajukan pendidikan di kecamatan luar. Tentunya kami ingin memfasilitasi, kemudian menggandeng yang anak-anak muda yang memang ada di kecamatan luar ini untuk bersama-sama dengan kami untuk memajukan pendidikan di luar dengan dukungan dari para guru yang memang sudah notabene yang sudah senior untuk mendukung kami. Kalau begitu, untuk program Bapak sendiri kan tadi memajukan kecamatan luar, merangkul para guru-guru muda tentunya kan. Kalau untuk kecamatan Pak sendiri kan banyak P3K yang baru Pak, 60 lebih itu, dan juga mereka harus bersinergi dengan guru senior. Apakah untuk menyatukan persepsi antara guru muda dan guru senior, tentunya kan antara P3K dan PNS mereka sedikit berbeda gitu, tapi sama, walaupun sama tapi ada perbedaannya. Secara status mereka P3K dan PNS. Nah, apakah untuk seperti itu juga akan menjadikan halangan Pak nantinya untuk mendukung program-program yang akan Bapak jalankan? Secara PNS dan P3 kan sama, ASN punya tupoksi yang sama, kemudian punya kewajiban yang sama, hanya masalah hak mungkin yang sedikit berbeda. Tetapi karena di sini memang banyak yang P3K muda yang memang akan kita berdayakan secara maksimal untuk bersama-sama dengan entah itu PNS, entah itu Wiata Bosda, entah itu Wiata sekolah. Nah, untuk merangkul ini tetap harus bersinergi. Nah, kemudian untuk program-program yang memang akan kami buat adalah, kemarin kami sudah mengumpulkan
teman-teman dari yang kami anggap memang mampu dan berkompeten untuk menggarap bidang ini yang memang akan kita laksanakan di tahun 2023. Berarti untuk gambaran program sendiri sudah terprogram dengan baik, terencanakan, sudah dipersiapkan tentunya. Yeah. Nah, untuk program sendiri tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa sudah membentuk sebuah tim untuk melaksanakan program awal dari Bapak. Nah, apakah program-program yang lain itu juga nantinya akan bisa merangkul dari semua lapisan yang ada di Kecamatan Luar ini, entah itu ada PTT, Pusda, P3K maupun PNS tentunya. Ya, untuk program kegiatan kita memang kita maksimalkan untuk semua apa yang kita punya di sini. Ada PNS, P3K, PTT termasuk nanti di dalamnya mungkin tetap akan kita maksimalkan. Nah, kemudian untuk mungkin sebentar lagi kami dengan divisi tim IT yang ada di Kecamatan Luar, apabila konsep kami memang nanti disetujui oleh forum K3S Kecamatan Luar, akan segera kita launching, termasuk nanti orang-orang yang memang ada di dalam divisi itu siapa saja, kemudian kegiatannya bagaimana, pendanaannya bagaimana, itu akan kita beraudiensi dengan forum K3S Kecamatan Luar, dan apabila nanti itu sudah disetujui, kita akan lakukan launching tim ini, kemudian di tahun 2023 kita sudah bisa mulai running gitu. Jadi sudah mendekati Pak, ini sudah masuk di bulan Desember nih. Betul. Nantinya apakah jika ada pertanyaan seperti ini Pak, sebenarnya kami sebagai yang muda-muda ingin punya program apa, apakah itu bisa diusulkan langsung lewat Bapak atau melalui kepala sekolah masing-masing agar bisa katakanlah usul program, tentunya untuk kebaikan semua di Kecamatan Luar ini. Kalau mengenai masalah program usul bisa langsung ke saya atau bisa langsung ke kepala sekolah dulu, kemudian baru kita musyawarahkan di tingkat K3S, forum K3S, atau bisa langsung ke saya. Boleh WA, bisa WA 24 jam. Siap, boleh WA, boleh langsung ke sini, atau boleh dengan media apapun boleh. Kalau memang usulannya nanti bagus, kemudian berdampak bagi semuanya, khususnya pendidikan di luar, tetap akan segera kita follow up, kita musyawarahkan dengan K3S. Apabila nanti sudah disetujui, ya itulah boleh bisa dilaksanakan. Berarti secara tidak langsung Bapak Ketua K3S ini berjiwa militan ya, semangatnya sangat tinggi. Tentunya itu akan menjadi hawa segar bagi Kecamatan Luar khususnya mempunyai Ketua K3S yang baru, yang masih muda, semangatnya juga sangat luar biasa. Nah, tentunya di sini Bapak juga mempunyai harapan. Apakah yang menjadi harapan Bapak selaku Ketua K3S di Kecamatan Luar? Harapan saya sederhana, Mas. Harapan saya sederhana. Pendidikan di Kecamatan Luar bisa lebih maju. Maksudnya bisa lebih maju adalah bukan berarti yang tahun-tahun kemarin sebelum saya jelek atau kurang maju, enggak. Cuma dengan semangat muda, kemudian ada GTK baru muda. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kami untuk lebih memajukan pendidikan di luar. Dalam arti kemajuan pendidikan itu kan tidak hanya masalah ilmu pengetahuan, tetapi nanti akan ada pendidikan karakter, kemudian pendidikan religius, kemudian pendidikan pengetahuan, kemudian IT juga terutama bagi anak-anak. Itu memang harus kita pikirkan bareng-bareng bagaimana aspek-aspek ini bisa saling berjalan beriringan. Karena hal semacam itu sudah mulai kita laksanakan di SD Druju. Karena memang semua kegiatan yang ada di SD sini itu
beraspek pada 4 hal tadi. Gitu. Berarti secara tidak langsung itu sudah menerapkan untuk 4 program tadi kan ya? Iya. Tentunya itu akan menjadi sebuah cambuk atau motor untuk sekolah yang lain agar bisa untuk maju sehingga kedepannya seluruh elemen yang ada di Kecamatan Luar ini ikut maju. Amin. Ya. Kemudian tak lepas dari Bapak Ibnu Fajar itu sendiri sebagai KTKS, Ya. tentunya Bapak Ibnu yang dulunya bukan dari kecamatan sini pernah melihat gambaran dari kecamatan lain. Ya. Sehingga menurut Bapak Ibnu untuk kecamatan ini sendiri apakah tergolong masih tertinggal atau apakah sudah sangat lebih maju dari kecamatan lain menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya bisa dibilang tidak tertinggal juga tidak. Maju pun juga bukan belum maju, tetapi sudah memang ke arah maju. Kemudian kalau untuk masalah tertinggal itu kan tinggal bagaimana kita mengolah semuanya agar ya itu tadi agar Kecamatan Luar bisa lebih maju, Mas. Begitu, Mas. Tentunya untuk beberapa program tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibnu dan juga bagaimana harapan beliau ke depan untuk kita semua yang ada di Kecamatan Luar ini. Tinggal bagaimana kita nanti mendukung apa yang akan menjadi program untuk kemajuan Kecamatan Luar sendiri. Apakah untuk terakhir kalinya Bapak ada pesan untuk entah itu yang jiwa muda ataupun yang senior yang ada di kalangan Kecamatan Luar ini? Ya, mengenai masalah pesan, dan lagi karena konsep tim Luar Berkibar memang sudah setengah jadi, tinggal hanya melengkapi personel yang memang nanti akan masuk di dalamnya. Karena nanti di tim Luar Berkibar itu akan ada divisi latihan, kemudian akan ada divisi narator, kemudian divisi IT, kemudian divisi lomba, kemudian divisi media siar. Ada banyak divisi di situ. Mohon dukungannya dari semua pihak yang ada di Kecamatan Luar agar tim ini nanti akan segera kita launching, kita segera berlari dengan tim ini. Untuk itu tadi semata-mata hanya untuk memajukan pendidikan di luar, bersinergi dengan Mawel, bersinergi dengan KTKS, dan bersinergi dengan Bapak dan Ibu Guru. Jadi semua elemen harus bisa bersinergi. Begitu. Tentunya kita semua pastinya akan mendukung apa yang akan menjadi program dari Bapak Ibnu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pembicaraan kita kali ini. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan dari Bapak. Sama-sama. Sekian dulu untuk podcast dari YouTube Luar Berkibar. Kembali Merdeka Belajar, Luar Berkibar, hebat. Yes. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.